Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan berbicara masalah kewirausahaan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau kita masuk ke dalam jurusan ini, yang terbayang adalah menjadi ASN atau pegawai negeri, menjadi guru yang pegawai negeri. Sehingga yang terjadi, kita berdesak-desakan ketika ada pendaftaran pegawai negeri dari formasi guru. Apakah ini salah? Tidak, ini tidak salah. Salah satu memang itu. Tetapi ini bukan satu-satunya. Ini bukan satu-satunya wilayah kalau kita masuk ke dalam dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Masih ada wilayah yang lain yang mungkin kita belum menggalinya. Selain kita menjadi guru-guru di sekolah swasta, guru-guru di masyarakat, sebetulnya ada satu yang lain yang yaitu pelatihan-pelatihan, juga penulisan-penulisan, atau kalau kita buat kelas-kelas digital, kelas-kelas di dunia maya, saya pikir ini yang belum banyak digali. Contoh, bagaimana kita menyusun kurikulum yang baik. Ini belum pernah kita tawarkan dan belum pernah kita tekuni dengan baik ya. Tentu saja kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ini bisa kita pilih bagaimana nanti di SD, di PAUD, kemudian di SMP, SMA, SMK, di MI, di Sanawiyah, di Madrasah Aliyah. Saya pikir ini sebuah peluang bagaimana merancang sebuah kurikulum yang khas, tentu saja dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana kita menulis materi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang khas, yang khusus. Karena tentu saja kebutuhan untuk masing-masing sekolah di sebuah daerah, di sebuah pulau, di sebuah suku, ini akan keren kalau ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Makanya materi ini akan bagus kalau kita tulis sesuai dengan kebutuhan dan keperluan anak itu, kebutuhan dan keperluan siswa. Ini menjadi peluang tersendiri untuk menulis buku materi di PAUD, di SD, di SMP, SMA, SMK, MI, Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Bagaimana metode pembelajaran? Metode pembelajaran yang saya maksud adalah metode pembelajaran menulis, menyimak. Bagaimana menyimak, mendengarkan. Terus bagaimana metode pembelajaran berbicara, macam-macam berbicara. Kemudian membaca dan menulis. Itu bisa kita latihkan. Siapa yang kita latih? Bisa orang tuanya, bisa kepada siswanya. Bahkan kita bisa menawarkan, kalau seandainya kita menemukan sebuah metode yang baru, kita bisa menawarkan kepada guru-gurunya. Bagaimana membuat media-media kreatif dan inovatif yang berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran. Bagaimana membuat evaluasi yang simple tapi komprehensif terhadap pembelajaran-pembelajaran itu. Saudara, ini berkaitan dengan kurikulum, materi, media, terus metode dan evaluasi. Bisa juga kita membuat pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang saya maksud adalah pelatihan-pelatihan misalnya bermain drama. Bagaimana melatihkan drama anak-anak, mulai dari drama radio, kemudian drama pendek, drama humor, sampai pada drama-drama yang agak serius, yang agak panjang. Bisa drama pentas, bisa juga drama-drama yang bisa kita filmkan. Boleh film pendek dan kita upload di YouTube, kita unggah di YouTube. Nah, bermain drama merupakan sebuah wilayah yang mungkin tidak pernah habis-habisnya. Bagaimana kalau kita membaca? Saya pernah bertemu dengan seseorang yang mempunyai lembaga pelatihan membaca luar biasa. Ternyata
sambutan dari masyarakat luar biasa, karena membaca itu bisa membaca memahami membaca itu ternyata keren sekali. Dia mampu mengemas pelatihan itu menjadi sebuah pelatihan yang baik dan meyakinkan kepada pembaca pesertanya bahwa ternyata memahami bacaan itu bisa dengan cara-cara tertentu. Dia juga mempunyai lembaga pelatihan membaca cepat. Seseorang yang kesulitan membaca cepat atau bacaannya biasa-biasa saja, ketika mengikuti pelatihan ini langsung drastis kecepatan membacanya meningkat. Juga membaca indah. Bagaimana membacakan sebuah puisi. Bagaimana membaca cerita, cerpen, novel. Ini dilatihkan. Belum lagi bagaimana mendongeng. Nah, mendongeng bagi siapa? Mendongeng bagi anak-anak. Ini menarik sekali. Bagaimana melatih mendongeng kepada guru-guru. Ini juga merupakan lahan. Belum lagi menulis. Menulis ini sebuah lahan yang mungkin tidak habis-habisnya. Karena ternyata tidak semua orang suka menulis. Tidak semua orang mudah menulis. Kebetulan saya pernah melakukan pelatihan semacam ini 3 hari di hotel. Alhamdulillah luar biasa sambutannya. Dan yang keren adalah masing-masing peserta itu ternyata berani membayar sampai 5.500.000. Tetapi memang hasilnya memuaskan. Setelah mengikuti pelatihan itu, sekian banyak peserta tidak takut lagi menulis. Bahkan ada seorang peserta yang semula takut menulis, sulit menulis, dalam waktu singkat setelah mengikuti pelatihan itu 1 buku selesai ditulis. Dan ternyata dalam waktu 1 tahun ada 3 buku yang bisa diterbitkan. Sekarang peserta itu sudah menulis 7 buku dalam waktu yang sangat singkat. Saya juga pernah melatih di sebuah SMK. Gurunya yang semula juga sulit menulis, tidak mudah menulis, tidak pernah menulis. Ternyata setelah mengikuti pelatihan itu, sekian puluh buku lahir dari lembaga itu. Alhamdulillah. Ternyata ini merupakan sebuah lahan yang bisa kita garap kalau kita masuk dalam dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berbicara sudah, mendongeng sudah, membaca sudah, terus menulis sudah. Nah, menulis itu tidak hanya sekadar menulis buku, tapi bisa juga menulis karya ilmiah. Terus ini juga untuk anak SD, anak SMA, SMP, SMA, untuk perguruan tinggi. Jadi ini merupakan lahan. Kemudian bagaimana menjadi editor, jadi mencermati bahasa, mulai dari ejaan, tata kalimat, tata kata, tata kalimat, tata istilah. Ini merupakan lahan yang bisa kita gali kalau kita masuk ke dalam jurusan ini. Dan ini belum pernah dikemas secara serius dan dijual dengan baik. Menulis, bisa juga menulis naskah drama, menulis puisi. Saya mempunyai siswa yang sekarang sudah menjadi guru. Ternyata ketika dia membuka kelas menulis puisi, menulis cerita, wah, kelasnya penuh. Menulis, cara menulis puisi, cara menulis cerita, cara menulis drama, ini bisa kita jual. Bagaimana dengan menyimak? Bagaimana dengan mendengarkan? Apakah bisa kita jual? Tentu saja, asal kemasannya yang penting. Karena tidak semua pembicara yang hebat, tidak semua penulis yang hebat, tidak semua pembaca yang hebat itu mau mendengarkan dengan baik. Pendengar yang baik itu tidak hanya sekadar mau mendengarkan, kadang-kadang dia justru tidak mau mendengarkan karena dia terburu suka berbicara, suka menulis, dan suka membaca. Suka mendengarkan saja itu sudah merupakan bentuk pelatihan, karena melatih kesabaran, melatih hal-hal yang lain. Nah, ternyata pendengar yang baik itu tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi sabar mendengarkan, memilih dan memilah apa yang didengarkan, yang baik dan yang tidak. Kemudian yang baik itu diterapkan dalam kehidupannya.
diamalkannya itu. Dan kalau ini dikemas menjadi pelatihan-pelatihan yang digabungkan dengan pelatihan outbound misalnya, ini keren sekali. Bahkan saya pernah punya kenalan seorang pemilik outbound yang mengemas outboundnya itu dengan suasana dramatik. Kebetulan pemiliknya memang suka drama, sehingga outboundnya itu tambah menarik karena ada sentuhan dramatik. Ini juga perlu digarap, saudara. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita masuk ke dalam jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ketika kita menyebut kewirausahaan, ternyata begitu panjang. Itu belum hal-hal yang di luar pendidikan dan pembelajarannya. Ini masih dalam lingkup pendidikan dan pembelajarannya. Kalau sudah keluar sedikit tapi ada kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia, itu malah lebih banyak lagi. Baik, nanti video ini akan saya sambung lagi dengan topik-topik yang lain, misalnya bekal yang kita perlukan, modal awal, bagaimana mengembangkan diri dan seterusnya, bagaimana mengatasi rasa ketakutan. Nah, bagaimana membuat kewirausahaan itu menjadi bahagia. Semoga saya bisa membahasnya dengan lebih menarik lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.